Oke, jadi sekarang kita akan membahas nih mengenai Sitter Breaking apa tuh? Ya, kok kayaknya aneh banget gitu ya. Nah, jadi kita tinjau Hamiltonian dari persamaan Dirac yaitu H sama dengan alpha dot PC plus beta MC kuadrat. Nah, dalam gambaran Heisenberg, operator itu bersifat bergantung waktu gitu ya. Sedangkan keadaan kuantumnya itu nggak bergantung waktu. Sehingga kita memiliki persamaan gerak Heisenberg-nya yaitu DADT di mana A itu adalah operator itu sama dengan minus I per H bar komutasi antara A dengan H gitu ya. Nah, jadi kalau kita tinjau operator kecepatan yaitu X dot I itu sama dengan minus I per H bar komutasi antara XI dengan H gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan bahwa operator Hamiltoniannya itu adalah alpha J P J J plus beta MC kuadrat, maka kita akan dapatkan seperti ini karena ya XI itu kan komut terhadap beta. XI itu kan dia bukanlah sebuah matriks dan beta MC kuadrat itu kan konstan gitu ya. Jadi dia pasti komut dengan XI. Nah, kemudian untuk yang suku pertama kan ada momentum di sana. Dan sedangkan posisi itu nggak komut dengan momentum. Nah, sehingga kita akan dapatkan itu X dot I, operator kecepatan itu sama dengan minus I per IJ per H bar alpha J, komutasi XI PJ. Tidak lain adalah minus IJ per H bar alpha J, I H bar delta IJ. Nah, atau J alpha J. Itu adalah operator kecepatan. Jadi kita memiliki bentuk seperti ini, dan kita ingat bahwa dari persamaan gerak Hamilton gitu ya, persamaan gerak Heisenberg gitu ya. Nah, kita memiliki operator turunan momentum P dot I itu sama dengan minus I per H bar komutasi momentum dengan Hamiltonian. Ya, kita substitusi Hamiltoniannya dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Dan ternyata itu sama dengan 0. Artinya momentumnya itu ya konstan gitu ya. Jadi momentum partikelnya itu bersifat kekal. Yang artinya partikel bebas itu ya jelas ya dia tidak memiliki gaya luar dan tidak berada pada potensial eksternal. Nah, sekarang kita definisikan C alpha H itu sebagai operator kecepatan pada gambaran Heisenberg, di mana C alpha H itu sama dengan C I H T per H bar alpha E pangkat minus I H T per H bar. Nah, sekarang kita tinjau operator kecepatan pada gambaran Schrödinger yaitu C alpha C gitu ya, itu sama dengan C alpha H pada waktu T sama dengan 0. Jadi definisi ya operator pada gambaran Schrödinger. Nah, itu tidak lain adalah C alpha gitu ya. Karena pada waktu T sama dengan 0 maka kita akan dapatkan di sini pangkat ya T di sini kan 1 gitu ya. Nah, kalau kita tinjau komutasi antara matriks alfa dengan Hamiltonian, maka kita bisa melihat bahwa komutasinya itu enggak nol. Tapi, ya kan, komutasi antara alfa dan beta itu enggak nol, tapi anti komutasinya yang nol. Nah, sekarang kita tinjau komutasi antara alfa H yang bergantung waktu dengan Hamiltonian, itu sama dengan komutasi E pangkat I H T per H bar alfa E pangkat minus I H bar HT per H bar, H gitu ya. Ya, komutasinya. Nah, kemudian kita bisa gunakan sifat dari komutasi, yaitu komutasi antara A, B, C dengan D, itu sama dengan AB komutasi C dengan D, ditambah A komutasi B dengan D, C, ditambah komutasi A dengan D, BC gitu ya. Nah, ini kalau kita substitusikan di sini, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Dan tentu saja di sini hasilnya itu enggak nol gitu ya, karena ya emang enggak ada alasan buat bikin nol. Nah, karena alfa ini memiliki nilai eigen plus minus 1, maka alfa H T itu juga pasti memiliki nilai eigen plus minus 1 karena ya nilai eksponensialnya itu kan mengubah nggak mengubah nilai eigennya ya. Jadi nilai eigen dari operator itu nggak berubah terhadap transformasi uniter.
Nah, dengan demikian, karena C, alfa HT itu adalah operator kecepatan, maka kecepatan dari partikelnya itu harus plus minus C. Karena alfa H ini memiliki nilai Eigen plus minus 1. Nah, kondisi ini itu sangat nggak masuk akal gitu ya. Karena persamaan Dirac yang digunakan itu adalah persamaan Dirac yang menunjukkan partikel bermasa gitu ya, persamaan Dirac yang mendeskripsikan partikel bermasa. Dan kita ingat bahwa dalam teori relativitas khusus itu mustahil bahwa partikel bermasa itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita tinjau persamaan gerak Heisenberg yaitu alfa dot H itu sama dengan minus I per H bar alfa TH gitu ya, komutasi. Nah, di sini kalau kita gunakan dari definisi komutasi yaitu alfa H minus H alfa H. Nah, ini kita kurangkan dengan kita kurangkan dengan I per H bar alfa HT minus alfa HT H gitu ya. Jadi ini kan 0. Nah, demikian kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita memiliki perumusan antikomutasi antara alfa H dengan Hamiltonian itu adalah E pangkat IH T per H bar alfa E pangkat minus IH T per H bar H plus H E IH T per H bar alfa E pangkat I minus IH T per H bar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa masukkan gitu ya Hamiltonian yang ada di sini ke depan alfa di sini karena ingat bahwa Hamiltonian ini pasti komut dengan dirinya sendiri gitu ya, dengan Hamiltonian. Nah, jadi kita bisa tuliskan antikomutasi antara alfa H, Hamiltonian itu sama dengan E pangkat IH HT per H bar antikomutasi alfa dengan H, E pangkat minus IHT per H bar. Nah, antikomutasi dengan alfa dengan Hamiltonian, kita bisa jabarkan Hamiltoniannya itu seperti ini, dan kita memiliki sifat antikomutasi antara matriks alfa. Alfa I alfa J sama dengan 2 delta IJ, I, dan alfa I, beta itu sama dengan 0. Dengan demikian, kita memiliki perumusan seperti ini, gitu ya. Dan tidak lain, karena di sini E2I PC ini adalah kalau hasil dari nilai eigennya, maka kita bisa pastikan ini ke sini dan kita akan dapatkan 2I PC gitu ya. Nah, dengan demikian kita substitusikan kembali ke persamaan geraknya alfa dot H itu tidak lain sama dengan ya seperti ini. Nah, karena P dan H-nya itu adalah konstanta gerak, maka kita akan dapatkan. Nah, jadi kita bisa dapatkan turunan keduanya itu sama dengan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita dapatkan persamaan turunan kedua dari alfa H itu seperti ini gitu ya. Maka kita bisa dapatkan solusi dari persamaannya, solusi untuk kecepatan ya. Jadi kita integralkan sekali. Ya, ini kita pindahkan. Sini kan ini sama dengan D dari alfa dot dt sama dengan misalkan ini adalah konstanta alfa dot ya. Jadi alfa dotnya kita pindahkan ke sini dan dt-nya kita pindahkan ke kanan dan kemudian kita integralkan sehingga kita akan dapatkan alfa dot H itu sama dengan alfa dot H 0 pada keadaan T sama dengan 0 E pangkat minus 2I HT per H bar. Nah, di mana kita miliki alfa H dot 0 itu sama dengan minus 2I per H bar alfa H 0 H plus 2I PC per H bar. Ini tidak lain kita bisa satukan gitu ya, satukan dalam bentuk kurung dan suku kedua ini harus dikalikan H gitu ya. Harus dikalikan H inverse gitu ya, biar ya karena di sini nggak ada suku Hamiltoniannya. Nah, dengan demikian kita memiliki bentuk persamaan geraknya alfa dot H sebagai fungsi waktu sama dengan minus 2I per H bar alfa 0 minus PC H inverse H E pangkat minus 2I HT per H bar. Nah, jadi kita memiliki
dua persamaan untuk alfa H dot gitu ya. Yang pertama yang kita udah dapatkan di di pertama tadi gitu ya, yaitu minus 2i per H bar alfa H T H ditambah 2i per H bar IPC. Dan juga yang barusan kita dapatkan yaitu alfa H dot itu sama dengan minus 2i per H bar alfa 0 minus PC H inverse H E pangkat minus 2i per 2i H bar T 2i HT per H bar. Nah, ini kalau kita samakan, kita akan dapatkan perumusan seperti ini dan kita bisa bikin solusi yaitu alfa H T itu sama dengan PC H inverse ditambah alfa minus PC H inverse E pangkat minus 2i HT gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk dari alfa H sebagai fungsi waktu, maka kita bisa substitusikan nih ke operator kecepatan, yaitu V. Itu sama dengan C alfa H sebagai fungsi waktu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suku pertama dari C alfa H T itu memang menunjukkan kecepatan partikel ketika dikerjakan pada keadaan eigennya. Jadi kalau kita tinjau energinya itu adalah gamma L itu adalah faktor Lorentz, mc kuadrat, dan juga pc kuadratnya itu adalah gamma L mc kuadrat V. Dengan demikian pc kuadrat per E itu adalah V. Itu yang suku pertama. Kan? Jadi suku keduanya itu apa? Jadi suku keduanya itu menunjukkan komponen tambahan yang bersifat osilasi di sini dengan eksponensial yang osilasi dengan frekuensi yang sangat tinggi yang bergantung terhadap energi dari partikel itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan elektronnya memiliki energi 0,5 mega elektron volt, maka elektron itu berosilasi dengan frekuensi 10 pangkat 21 Hz gitu ya. Jadi itu frekuensinya besar banget. Jadi kalau kita substitusikan X dot itu sama dengan C alfa H, operator kecepatannya itu seperti ini, dan kita selesaikan persamaan diferensial ini, maka kita akan dapatkan solusi dari persamaan ini itu seperti ini gitu ya. Jadi yang ini dia adalah gerak lurus, yang di sini ada gerak osilasi. Nah, dua suku pertama itu ya gerak lurus beraturan gitu ya untuk partikel yang berada tidak berada pada medan potensial gitu ya. Jadi partikel bebas dia akan bergerak lurus beraturan. Nah, namun suku ketiganya itu dia akan menunjukkan keberadaan lintasan partikel yang berosilasi dengan frekuensi tinggi. Jadi kalau kita gambarkan nih, partikelnya itu bergerak lurus gitu, tapi sekaligus dia berosilasi gitu ya, muter-muter. Nah, keberadaan dari gerak getaran ini disebut sebagai Zitterbewegung yang artinya gerak gemetar gitu ya, yang ya ini bahasa Jerman gitu.